Oke, nah, teman-teman, vaksin hepatitis B saat lahir, setahu saya disebut ini ya. Eh, iya sih, sebenarnya sih hepatitis 0 ya, tapi nggak tahu juga sih di yang IDAI 2020 jawabannya gini. Tulisnya gini. Saya browsing di Google sih tabelnya gini dan semua kayaknya sih gini. Tapi sebenarnya ya, setahu saya memang itu yang saat lahir ya, yang di paha kanannya saat lahir itu hepatitis 0 memang. Ya, tapi ya apapun istilahnya ya, yang penting kita ngerti ya bahwa apalagi setelah ini apalagi ya. Dan kalau misalnya tadi kayak ada terputus, ya kita tanya ini ya, pentingnya kalau terputus tanyakan ibunya riwayatnya atau kartunya. Kalau riwayatnya atau kartunya jelas, ibunya ingat jelas atau kartunya jelas, maka tinggal dilanjutkan. Tapi kalau ibunya tidak ingat atau ragu-ragu atau tidak ada kartunya, maka lebih baik diulangi. Ya, start dari awal. Ya, seperti itu. Selamat malam, Dok. Ya, ini ada pertanyaan lagi, membedakan papilitis dengan papil edema dari pemeriksaan fundus. Terima kasih. Kalau papilitis berarti ada uh, papil edema itu kan sebenarnya istilah ya. Papil edema itu artinya apa sih? Kayak gejala ya. Jadi ada edema pada papil. Papil edema ditemukan pada papilitis, kemudian ARMD juga ya, age-related macular degeneration, kemudian neuritis yang bukan retrobulbar ya, atau radang pada nervus optik ya, neuritis optik itu ada papil edem. Jadi papil edem itu bagiannya ya, atau gejalanya dari papilitis. Seperti itu. Ya, semoga menjawab ya. Oke, ada lagi nggak? Oke, teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan, wah ada yang tunggu ya. Gimana nih? Ini ada pertanyaan lagi nih. Pandangan kabur mendadak pada segmen anterior didapatkan batas normal, papil nervus optik, edema, batas kabur, CDR tidak dapat dievaluasi. Arteri vena 2:1 ya. Neuritis bulbar, edema papil, papilitis. Nggak terlalu jelas ya, tapi Kapdis rasionya kabur, pandangan kabur mendadak, segmen anterior, papil nervus optik, edema. Ini tidak. Ini ada yang ngirimin soal ya. Sorry kalau saya nggak bisa bacakan soal atau nggak jelas. Intinya buat yang nanya, kalau gini kan tidak ada indikasi bahwa ada infeksi ya, ataupun ada gejala sistemik, maka lebih ke edema papil ya, karena tidak ada infeksi dan lain sebagainya kan. Papilitis ya, selain ada edema papil, harus ada juga yang tadi ya, kayak hiperemis, ya, kemudian ada perdarahan di papil. Ya, jadi kalau misalnya gejalanya tidak jelas, ada soalnya menceritakan tentang adanya infeksi di tempat lain, ya, yang bisa pindah ke papil, ataupun ada eh, apa? Ada inflamasi sistemiknya kayak RA, SLE, autoimun yang lainnya, maka lebih ke edema papil saja. Papilnya lagi edema karena Kapdis rasionya tidak terlihat. Ya, kecuali ada gejala tambahan selain Kapdis rasionya yang tidak dapat dievaluasi. Oh, ini banyak pertanyaan yang bukan dari tryout ya. Yang ini saya bacakan terakhir, terus kita lanjut ya. Soalnya nggak enak, masih banyak soalnya, masih ada 10 lagi. Apabila kejang sudah lebih dari 60 menit, masih berlangsung, belum mendapatkan terapi apapun, apakah sudah disebut status epileptikus, dan apakah terapinya langsung masuk ICU atau tetap mengikuti alur terapi kejang dari awal ya dok? Terima kasih. Jadi ada pertanyaan,
Kalau kejangnya sudah 60 menit sebelum masuk rumah sakit dan masih berlangsung, belum mendapat terapi apapun, nah ikut guideline-nya ya. Jadi ikut guideline-nya, ini nggak ada dewasa atau anak-anaknya ya. Jadi kalau misalnya yang dewasa sih, ya pasti, diazepam intravena, ya, phenytoin, kemudian, eee, ada lagi yang kayak pakai dextrose ya, nambahkan dextrose, kalau tidak bisa baru masuk ke ICU ya. Jadi tetap mengikuti guideline walaupun, sudah 60 menit ya, sudah status epileptikus, tapi kan, guideline-nya kan bilang bahwa, misalnya sudah lebih dari 30 menit, tapi dari pemberian pertama ya, jadi tetap ikuti guideline-nya. Begitupun kalau anak ya, jadi intinya adalah ikuti guideline-nya. Dokter izin boleh lihat soal nomor 17 lagi, ASD. Oke, ini ya, soalnya nih. Kalau soalnya ini, ASD-nya ini ya. Ya, sesimpel ini, karena kan soalnya juga tidak terlalu dalam ya. Oke, itu saja dulu. Nanti lagi ya, kalau kita masih ada 2 sesi untuk Q&A-nya. Nggak enak kalau terlalu malam kita selesai. Oke, lanjut ke soal nomor 66. Anak laki-laki usia 7 tahun diantar ibunya ke praktik dokter dengan muncul bintik-bintik seperti jerawat. Seperti, berarti bukan, ya, di seluruh tubuh. Sambil bercerita teman sepermainan ini jangan-jangan dia duo-duonya. Lanjut ya, anyway. Mengalami keluhan yang sama dengan pasien dari pemeriksaan histopatologi, tampak gambaran Henderson-Peterson Badis terapinya. Terapinya apa? Selalu ya dari dulu kalau nanya terapi cari dulu diagnosisnya apa, DX-nya apa. Diagnosisnya apa teman-teman? Ada Henderson-Peterson body, kemudian papul seperti jerawat. Yuk, tulis di kolom chat apa jawabannya? Diagnosisnya. Oh, diagnosisnya mengarah kemana? Ada yang jawab Verruca molluscum ya. Nah, oke ya. Jadi kalau Verruca bukan ya. Kalau Verruca itu bukan papul ya. Biasanya dia peninggian kulit plakat ya, plakat, kemudian permukaannya verrucous ya, makanya disebut Verruca vulgaris. Jadi ini molluscum contagiosum ya. Apalagi ada Henderson-Peterson body ya, ini sangat khas. Jadi dapat molluscum ya, contagiosum. Nah, yang selalu kita ingat-ingat apa? Terapinya adalah dikuret. Dikeluarkan isinya ya, dikeluarkan molluscum body-nya, molluscum body-nya atau di krioterapi ya. Nah, krioterapi. Ya, nah. Tapi yang ini yang dia minta adalah topical. Nah, kalau topical kira-kira pakai yang apa? Berarti kalau topical kuret salah ya. Kuret ini kan tindakan. Ini tindakan. Podofilin sebenarnya boleh. Hanya persennya salah ya. Kantaridin boleh. Konsentrasinya juga benar ya. Asam retinoid ini salah. Konsentrasinya juga salah ya. Kalamin lotion juga salah ya. Ini kan bedak kalamin buat miliar ya. Jadi jawabannya adalah kantaridin. Ya. Oke, kita bahas sedikit molluscum contagiosum ya. Seperti ini gambarnya ya, papul-papul. Ya, jadi fluoresensinya adalah papul, bentuk kubah dengan ada delay ya. Tuh, ada di tengahnya ini seperti cekungan ya. Yang lebih jelas. Nah, dipincit akan keluar molluscum body ya atau badan molluscum. Ya, jadi buat yang makan ayam goreng ya nggak ada nasi boleh ya, boleh dipencet-pencet biar keluar nasinya. Biar kenyang. Oke, lokasinya bisa di wajah, badan, ekstremitas ya. Penunjangnya histopatologisnya ya Henderson-Peterson body ya hanya satu jadi sangat khas. Itu aja. Oh, ada lagi. Non medikamentosanya
kuret, krayo, tapi medikamentosanya bisa pakai kantaridin, ya, 0,7, 0,9, podofilin, tadi 50 ya, harusnya 10 sampai 25. Nah, itu yang bentuknya resin. Benzoyl peroxide boleh ya. Intinya adalah biar gampang kasih keluar molluscum badinya ya. Oke, itu aja. Next, nomor 47. Nah, yuk COVID-an. Untuk mendeteksi COVID, peneliti membangkitkan rapid test baru ya. Pasti bukan Genos ya, yang baru digunakan di KA ya, kereta api ya. Bukan. Untuk mengetahui jenis rapid test ini, 100 penderita terkonfirmasi ya. Oh, berarti ini biasanya diambil dari Wisma Atlet nih. 100 orang sama 100 orang yang bukan. Ya. Hasil rapid test, 85 penderita COVID yang reaktif ya, sedangkan 60 yang non reaktif dan bukan penderita COVID. Positive predicting value-nya berapa? Ayo teman-teman, ini pasti teman-teman mengalami kesulitan karena tidak boleh menggunakan bantuan kalkulator maupun alat tulis ya. Teman-teman buat sekarang gimana? Kalau saya sih dulu kan saya udah lama ya kali ya, udah jadul kali ya. Mungkin peraturan udah berubah. Teman-teman masih boleh, udah boleh nggak sih bawa pulpen atau bawa kertas buat ngerjain soal-soal kayak gini, atau masih belum boleh? Kalau zaman saya dulu sih nggak boleh ya, nggak boleh bawa kertas, nggak boleh bawa pulpen, nggak boleh buka apps yang lain ya, yang kayak kalkulator, atau buka Word, buka Excel, ya, atau buka coding, Python, nggak boleh ya. Pokoknya nggak boleh. Masih nggak boleh ya, masih nggak boleh. Jadi ya perlu latihan ya buat imagine, ya, buat membayangkan tabelnya ya. Kan biasa teman-teman belajar pakai tabel ya. Jadi yang di atas itu yang penyakitnya, yang di sebelah kiri itu adalah tesnya ya. Oke, teman-teman ada yang jawab B, banyak yang jawab bravo. Jadi kan tesnya ini ya, tes. Di sini kan tes, di sini positif, negatif ya. Di sini yang gold standarnya, gold standar. Nah, gold standarnya anggaplah ini yang terkonfirmasi dengan PCR ya. Anggaplah dengan PCR, berarti di sini positif dan negatif ya. Nah, yang di sini positif, yang reaktif dan memang penderita COVID adalah 85 ya. Dari totalnya 100. Berarti di sini sisa 15 ya. Terus yang di sini berapa? Ini yang non reaktif ya, non reaktif 60. Ya, jadi dia non reaktif dan memang bukan penderita COVID ya, jadi 60. Berarti sini 40 ya. Karena yang diambil ada 100 di sini. Oke. Ya. Nah, jadi kalau PPV ya, yang ditanyakan PPV. Positive predicting value itu adalah yang sini ya, ini kan A, B, ini C, ini D. Nah, jadi A per A tambah B. Ya. Berarti 85 per 85 tambah 40. Mamam tuh. Berapa tuh kira-kira? Ya, jawabannya 0,68 ya pokoknya. Ya, 0,68. Oke, penjelasannya itu gini ya. Kita bahas yang positive predicting value-nya dulu ya. Nah, positive predicting value-nya kan tadi tabelnya gini ya. Tabelnya kan gini. Sorry. Ya, ini emang enak kalau misalnya kita boleh nyoret-nyoret ya, punya kertas dan lain sebagainya, atau punya kalkulator, ya enak. Kalau memang nggak boleh ya harus dengan kekuatan pikiran ya. Nah, gitu. Nah, intinya jangan di skip ya teman-temannya. Kalau udah mumet jangan di skip, jawab aja, ragu-ragu terus next. Nanti baru balik lagi. Kalau misalnya memang masih mau meluangkan waktu. Ya, nah jadi kayak gini tabelnya. Jadi PPV-nya adalah A, ini A ya, ini B, ini C, ini D. Jadi kalau PPV, ingat aja ke samping, jadi A per A tambah B ya.
Nah, jadi 8/125 itu 68%. Oke. Sedangkan ini yang lainnya ya. Jadi kalau teman-teman kalau sensitivitas itu adalah sensitif, jadi dia itu ke bawah ya. Jadi kalau misalnya ada tabel gini, ingatnya kalau sensitif tuh ke sini ya. Nah, tuh. Ke bawah itu sensitif ya. Nah, kalau spesifik itu gini ya, tuh. Ya, nah, spesifik. Ya, nah, gitu. Kalau gini, jadi dari A ya, jadi A per A tambah B itu namanya PPV ya, positive predicting value. Nah, sedangkan kalau yang di bawah itu pakainya ini ya, jadi selalu mulainya dari A atau dari D ya. Nah, kalau negative predicting value dia ke situ, jadi D per D tambah C ya. D per D tambah C itu adalah NPV ya. Emang enak kalau misalnya kita boleh gunain pulpen, kertas ya, kan kita gampang nyoret-nyoretnya. Memang salah satu skill yang nggak tahu ya, buat jadi dokternya nanti diaplikasikannya di saat apa, intinya cobalah untuk menghitung tanpa pulpen dan tanpa kalkulator. Itu, itu tipsnya. Oke, next, nomor 90. Teman-teman boleh di-chat kalau misalnya saya terlalu cepat ya. Misalnya, pelan-pelan dok, gitu ya, atau pelan-pelan kak, ya, gitu. Lanjut, seorang wanita usia 50 tahun, kepoli dengan buang air kecil semakin sedikit. Saat ini, pasien sudah tidak kencing. Nah, ini tidak kencing. Kalau tidak kencing itu istilahnya apa sih? Anuria. Ya, lebih dari 12 jam. Pentingnya. Penyakit mioma. Uteri, pemeriksaan, tekanan darahnya 120, nadi 80, nafasnya 20, suhu 37. Konjungtiva animis tidak, edema tungkai ya. Diagnosisnya apa ya? Nah, kalau tidak kencing selama 12 hari, 12 jam, bukan 12 hari ya, 12 jam itu artinya sudah ada kegagalan dari fungsi ginjal ya. Ya, teman-teman coba jawab dulu deh. Jawab dulu. Ini ada yang udah jawab A. Ada yang jawab A. Ada jawaban lain? Ada yang jawab A lagi, A lagi. Ya, pokoknya intinya kalau dia udah nggak kencing atau urine outputnya berkurang, artinya ada kegagalan dalam fungsi filtrasi ginjal ya, berarti gagal ginjal. Atau kita sering bilang dengan tergantung ya, kalau dia kurang dari 3 bulan kita bilangnya AKI ya, kalau lebih dari 3 bulan kita bilangnya dia CKD. Ya, nah ini kan belum dari 3 bulan, soalnya masih 12 jam. Ya, berarti dia AKI. Nah, AKI-nya itu biasa kan kita pakainya rival ya. Rival. Nah, ini yang risk, injury, failure, loss, dan end stage ya. End stage-nya nanti bakal naik ke CKD. Ya. Intinya ini jawabannya adalah failure. Ya, kenapa failure? Nanti lebih mudahnya dengan tabel ya. Nah, tabelnya itu gini. Ya, nah. Jadi untuk mendiagnosis, untuk menggolongkan AKI ya, ini AKI, acute kidney injury, boleh pakai kreatininnya boleh. Jadi pertama bisa pakai kreatinin. Ya, serum kreatinin ya. Bisa pakai GFR. Bisa pakai urine output. Nah, tadi kan soalnya nggak bahas kreatinin, nggak bahas GFR ya, jadi dia tidak bahas ini, tidak bahas ini. Ya, bahasnya cuma ini. Maka kita lihat ya, pakai urine output. Kalau risk, dia ini ya, kurang dari 0,5 ini maksudnya adalah oligouri ya. Jadi oligouri. Tapi cuma 6 jam. Nah, kalau injury dia oligouri 12 jam. Nah, pasien tadi dia anuri 12 jam, makanya dia failure. Ya.
Atau bisa juga dengan oligouri ya, tapi 24 jam. Ya, kalau dia loss sudah bertahan lebih dari 4 minggu, ya keadaan ginjalnya rusaknya itu sudah lebih dari 4 minggu, kalau end stage ya lebih dari 3 bulan. Nah, nanti masuknya ke CKD juga ya, seperti itu. Nah, untuk jadi gitu ya. Jadi oligo mulai dari 6 jam, 6 jam, oligo 6 jam, oligo 12 jam, oligo 24 jam, atau anuri 12 jam ya. Cara ngapalnya gitu. Terus sebulan, 3 bulan. Itu untuk urine output. Kalau yang untuk ini misalnya kreatinin ya, kreatinin tuh 1,5 kali, naiknya 1,5 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, kayak gitu. Nah, ini 1,5 kali, ini 2 kali, ini 3 kali. Kalau kreatinin. Kalau GFR lebih mudah lagi ya, 25%, 50%, 75%. Ya, seperti itu. Untuk yang loss dan end stage-nya sama ya, sebulan, 3 bulan. Ya, jadi yang penting konsepnya ngerti ya. Oke, lanjut nomor 13 ya, pada 13. Bayi laki-laki 3 bulan diantar ibunya ke puskesmas dengan keluhan diare 2 minggu. Ya, sudah 2 minggu, BAB-nya cair tanpa lendir darah, jadi tidak ada ya. Tidak ada demam, tidak demam. Namun berbau asam. Wow, sangat khas ya, keyword banget nih, berbau asam. Mendapatkan ASI, pas banget. Mendapatkan ASI usia 2 bulan. Sekarang usianya 3 bulan. Sejak 2 minggu lalu berhenti karena ibunya bekerja dan ganti ke susu formula. Nah, inilah keywordnya. Bayi tampak aktif, nadinya normal ya, RR-nya normal, suhunya normal. Ada ruam makula populer dengan dasar RNM di kedua pipi. Pantat tampak merah, bising usus meningkat. Gold standarnya pemeriksaannya. Jadi gold standarnya apa? Nah, kalau ini kita mau cari diagnosis kerja dulu. Nah, diagnosis kerja atau curiganya kemana? Ya, supaya kita mau pemeriksaan. Nah, curiganya apa teman-teman? Kira-kira mengarahnya kemana sih? Kalau ada feses berbau asam, anak usia 3 bulan, minum susu formula, fesesnya berbau asam, terus ada ruam. Nah, itu. Nah ya, yang penting-pentingnya nih. Usia 3 bulan, feses bau asam, susu formula, ruam. Tuh, ya. Intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa atau alergi susu sapi? Herpes itu, ingat. Apa teman-teman? Alergi ya, ada makulopapulernya, ada alergi ya, tuh ada ruamnya teman-teman ya. Jadi udah benar ya, ada yang jelasin ya, ada tanda-tanda ruam ya. Jadi ini lebih ke alergi susu sapi ya. Nah, tuh lebih curiga ya, atau diagnosis kerjanya itu alergi susu sapi. Nah, kalau alergi susu sapi maka diagnosis gold standarnya atau pemeriksaan yang lebih tepat adalah apa teman-teman? Bisa ditulis di kolom chat jawabannya. Apa kira-kira kalau misalnya alergi? Nah, banyaknya jawabannya A ya. Banyakan A. Jadi kita ini ya. Kalau ini untuk intoleransi laktosa ya. Intoleransi laktosa.
Atau infeksi juga bisa sih. Ya, tapi lebih banyak ke intoleransi laktosa ya. Hidrogen breath test. Feses lengkap, ini biasa diare infeksi, ya. Darah lengkap, sangat tidak spesifik. Uji tes, tusuk kulit ini alergi, tapi yang kayak dermatitis ya, dermatitis atopi, atopi atau rinitis alergi ya. Nah, sedangkan kalau alergi makanan biasanya itu pakainya uji eliminasi. Khusus makanan ya. Khusus makanan, alergi eliminasi dan provokasi ya. Jadi dicobain. Ya, jadi jawabannya adalah uji eliminasi. Ya. Nah, itu ya alergi susu sapi. Itu termasuk hipersensitivitas tipe 1 ya, berarti reaksi cepat ya. Gejalanya ada gejala gastrointestinal tract, kemudian ada ruam, ya. Tulisan penunjangnya adalah uji eliminasi dan provokasi ya. Kemudian tata laksananya adalah karena dia alergi susu sapi, maka jangan beri susu sapi ya. Jadi hindari, jadi ibu kalau misalnya dia menyusui, tapi dari susu ibunya dia tetap alergi susu, ada menunjukkan tanda alergi susu sapi, maka ibunya yang tidak boleh mengkonsumsi produk susu sapi. Ya, mungkin dia sering ngopi-ngopi ya, terus pakai ngopinya kopi susu, susunya pakai susu sapi ya, jadi ganti. Pakai susu yang lain, susu domba kayak susu yang lain. Ya, tapi kalau ibunya yang anaknya itu pakai susu formula, maka ya ganti ya, ganti susu formulanya yang hipoalergik. Maksudnya bukan menggunakan susu sapi ya, bisa dengan susu formula yang soya ya. Nah, kacang kedelai misalnya ya, kacang kedelai. Kedelai. Atau bisa yang penting bukan susu sapi ya, mau susu yang lain. Yang penting dia tidak alergi atau hipoalergi. Ya. Yang penting jangan diganti sama air tajin, ya, air cucian beras. Oke, lanjut. Nomor 50, Kota Surabaya 2020, angka kematian bayi cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah malasnya ibu hamil untuk periksa kandungan di fasilitas kesehatan. Salah satu caranya untuk menurunkan AKB adalah membuat peraturan nih, keywordnya nih peraturan yang mengikat di daerah agar ibu hamil ter-screening dengan baik. Sebaiknya dilakukan kepala puskesmas apa? Nih, calon kapus mana nih? Yuk, jawabannya apa? Calon kapus. Yang paling cepat jawab ini bisa nih jadi kapus. Apa jawabannya teman-teman? Ada yang jawabannya A ya. Jadi untuk yang peraturan ini kan pastinya ke pembuat peraturannya ya, atau pemerintah. Pemerintah. Nah, kalau hubungan ke pemerintah itu biasanya advokasi ya. Advokasi. Kalau bekerja di sektor kesehatan dengan sektor yang lain ini kan memediasi ya. Mediasi. Jadi menghubungkan sektor satu dengan sektor yang lain. Memberdayakan nih, kalau memberdayakan ya, ini kayak Tupperware ya, berarti dia empowerment. Empowering. Mendapatkan dukungan sosial, berarti ini dukungan sosial ya. Nah, ini dukungan sosial. Meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat ibu hamil secara langsung. Kalau secara langsung tuh enabling ya. Enable, jadi langsung bikin ya. Enabling. Ya. Nah, yang A ini yang meyakinkan penentu pengambil keputusan untuk mengeluarkan kebijakan. Nah, ini yang benar ya, yang advokasi. Ya, jadi jawabannya memang A ya. Untuk yang kayak gini-gini sih sebenarnya lebih ke ya baca teori ya, tapi ya kadang nggak semua teori ya, nggak semua buku atau nggak semua materi yang diajarkan itu ada mencakup luas ya, karena kan ilmu kesehatan masyarakat yang terlalu luas ya, jadi memang
Salah satunya adalah dengan pengalaman mengerjakan tryout-tryout dengan berbagai macam soal ya. Jadi saya kalau misalnya memang aduh asing nih nggak pernah dapat materinya ya mungkin ya karena materinya memang jarang masuk. Kemudian solusinya adalah dengan sering-sering tryout. Ya, jadi ada misi-misi promosi kesehatan ya, bisa advokasi atau memediasi atau enabling-nya. Kalau advokasi itu intinya penentu kebijakan, mengambil keputusan. Kalau mediasi itu sektor ya menghubungkan sektor. Kalau enabling itu dia langsung ya. Nah, kalau strateginya sama ya, advokasi itu yang pengeluar kebijakan, peraturan-peraturan ya, dukungan sosial itu yang ini tokoh masyarakat ya. Nah, tokoh masyarakat misalnya influencer ya, RLV-nya ya, kayak gitu-gitu. Tokoh masyarakat, masyarakat Twitter, masyarakat Instagram. Pemberdayaan masyarakat nih, empowerment, memberdayakan. Jadi membuat masyarakat di situ jadinya berdaya, bisa menjaga kesehatannya sendiri ya. Jadi masyarakatnya punya kemampuan, ya, mempunyai kemampuan itu intinya diberdayakan. Kayak misalnya membuat kader ya, itu empowering ya. Oke, sudah ya. Ini artinya sudah sampai ke soal nomor 10. Yuk, teman-teman ya, kalau yang mau tanya boleh dituliskan pertanyaannya di kolom chat mengenai soal-soal yang udah lewat. Oke, jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan bisa langsung di kolom chat, bisa melalui langsung open mic juga bisa langsung bertanya. Ya, jangan lupa bagi yang mau berdonasi bisa klik di link yang ada. Kemudian kami juga harap ada feedback. Jangan lupa isi survei yang kita sudah buat, yang sudah kita chat secara personal ke teman-teman semua, dan juga ada di link ini. Tunggu ya, saya paste ulang. Oke, jadi silakan bisa cek di kolom chat teman-teman, bisa lihat apa-apa saja yang teman-teman bisa support, download materi, kemudian bisa juga kritik dan masukan melalui survei yang kita sudah buat. Oke. Oke, teman-teman, ada pertanyaan atau enggak? Untuk 10 udah 10 soal, sisa 5 lagi. Gimana teman-teman? Kayaknya sih yang dari 6 sampai nomor 10-nya agak ringan ya, agak simpel-simpel. Kemungkinan terkecohnya antara belum pernah lihat sama sekali atau kepleset aja ya. Artinya tahu tapi terkecoh aja ya. Apa-apa sih tadi, coba kita review dikit. Kalau ini ya mungkin kurang memperhatikan moluskum ya, karena kan setahunya kita yang paling umum adalah non farmakologinya, tapi yang ini ditanyakan topikalnya. Oke, ini banyak yang salah pasti karena harus menghitung, tapi nggak boleh pakai pulpen, nggak boleh pakai kertas, nggak boleh pakai kalkulator dan lain sebagainya ya. Jadi pasti akurasinya agak kacau ya, agak sulit. Kalau yang ini ya mungkin karena ya lebih atau belum terlalu ingat ya dengan ini rival classification. Terakhir ini terkecoh, pasti biasanya terkecoh dengan feses berbau asam, tapi ada juga ruamnya ya. Yang ini mungkin pernah belajar, mungkin juga tidak pernah lihat sama sekali ya. Yang penting sebenarnya adalah logikanya. Kalau peraturan pasti kan kita mau berhubungan dengan pembuat kebijakan atau pemerintah ya. Jadi yang dilakukan adalah meyakinkan pengambil keputusan atau penentu kebijakan ya.
Oke, itu aja. Kalau misalnya memang nggak ada pertanyaan atau nanti aja mau ditanyakan, intinya boleh di chat ya, boleh diketik di chat. Eh, Nanti ada lagi sesi terakhir ya buat pertanyaan. Oke, kita lanjut ke nomor 35. Seorang laki-laki 58 tahun datang ke rumah sakit dengan seorang diri dengan keluhan sesak nafas, batuk, flu, panas. Ya, diketahui baru saja pulang dari luar negeri, dilakukan pemeriksaan, dinyatakan positif COVID. Pasien meminta agar dokter merahasiakan penyakitnya dari keluarganya karena takut dikucilkan. Tindakan dokter, ya kalau etik itu intinya menjadi dokter yang paling suci dan paling baik, tapi harus sesuai dengan peraturannya. Mana? Kalau positif, apakah dipulangkan? Dan nanti edukasi untuk kasih tahu keluarganya sendiri. Gimana? Kayaknya memulangkannya yang salah ya. Kecuali memang dia mau isolasi mandiri. Tapi ini memulangkannya yang salah. Harusnya sih disuruh isolasi mandiri ya. Mengedukasi pasien untuk isolasi mandiri di rumah. Ini boleh ya. Kalau misalnya dia tanpa gejala. Tapi kan ini bergejala ya. Ini sorry, ada gejala sesak nafas ya. Jadi sesak nafas lebih baik jangan dipulangkan ya. Jangan isolasi mandiri di rumah, salah. Tanpa memberitahu keluarga lebih salah lagi. Ya. Karena kan pandemi ya dan ini penyakit yang menular. Jadi lebih baik untuk diketahui oleh keluarganya ya. Merawat inap serta mendatanya ini benar. Memberitahu keluarganya boleh ya. Kita keep dulu jawabannya. Biarkan pulang, masih sesak, bahaya ya. Nanti dia happy hipoksia di rumah, terus tiba-tiba sudden hipoksia berat. Nah, agak ribet. Jadi lebih baik kalau ketemu pasien sesak, kontrol monitoring kalau misalnya kita punya fasilitasnya, lebih baik dirawat atau dirujuk ke rumah sakit yang punya fasilitas. Rahasiakan ini tidak boleh salah ya. Rahasiakan ini salah karena kan penyakitnya menular dan ini lagi pandemiknya, jadi kerahasiaan medik itu lebih baik dibuka karena rawan untuk menyebar infeksinya. Jadi lebih baik supaya preventif penyebaran infeksi, diagnosisnya lebih baik diketahui oleh orang-orang sekitar. Merawat inap benar, merahasiakan penyakitnya ini yang salah. Berarti yang benar-benar itu yang C. Ya. Nah, itu ada ya, ada rahasia kedokteran ya. Hanya dapat dibuka untuk beberapa kondisi seperti misalnya kepentingan kesehatan pasien ya. Jadi pasiennya mau diterapi tapi dokternya harus memberikan diagnosis yang benar yang tepat ya, nah, itu boleh. Atau untuk penegakan hukum ya, atau permintaan pasiennya sendiri atau untuk kepentingan umum. Nah, yang termasuk kepentingan umum itu misalnya ada audit medis ya, kemudian ini KLB. Ya, nah ini kan pandemi. Pandemi ya. Kemudian penelitian untuk kepentingan negara ya. Atau pendidikan untuk masa depan ya. Nah, itu boleh. Nah, terus kalau misalnya ada ancaman ya keselamatan untuk orang lain ya. Ini misalnya dia mudah menular, lebih baik untuk diberitahukan ke keluarganya ya, dibuka kerahasiaannya. Itu aja ya, yang penting kalian kalau etik sih sebenarnya nggak perlu ngafalin ya, yang penting kayak aduh pernah dengar nih kalau misalnya pandemik diagnosis COVID itu lebih baik diketahui orang-orang sekitarnya biar terhindar dari penularan si pasien itu ya. Jadi yang penting punya pengalaman, pernah baca atau pernah dengar ya itu. Buat etik sih nggak mesti harus hafal plek-plekan, ya yang penting kayak pernah dengar ya kayak gitu.
Oke, lanjut. Seorang wanita 50 tahun, keluhannya bengkak pada wajah dan kaki. Keluhan ini disertai dengan mata berkunang-kunang, badannya lemas, tidak fokus. Penyakit ginjal kronis dan rutin cuci darah 1 kali 1 bulan sekali. Tampak pucat, konjungtiva anemis, hepatomegali tidak ada. Edema ekstremitas ada, tekanan darahnya masih normal, nadi normal, suhunya normal, nafas normal, suhu normal. HB-nya 9 ya, anemia. Leukositnya normal, trombositnya normal. Trombositnya, maksudnya ini ribu kali ya. Pokoknya normal. Ini mikrositik. MCH-nya hipokrom ya. Dan penunjang lain didapatkan dari pasien apa? Apa teman-teman? Diagnosisnya dulu deh. Diagnosisnya. Sorry, nggak bisa bilang diagnosis ya, diagnosis kerja lah. Diagnosis kerja. Kerja. Atau curiganya kemana? Pasti ke anemia ya. Karena kan ini tentang serum iron, ferritin, TBC, berarti walaupun dia ada CKD-nya, tapi bukan itu yang kita minta ya. Maunya anemia apa? Anemia opo. Nah, anemia chronic disease ya benar ya. Chronic disease-nya apa? Karena ada CKD-nya ya. Jadi anemia penyakit kronik. Anemia penyakit kronik ya. Biasanya anemia penyakit kronik itu karena adanya kerusakan atau kekurangan dari hepsidin. Hepsidin sehingga tidak bisa menggunakan cadangan besi ya, cadangan besi. Tidak bisa menggunakan cadangan besi. Nah, cadangan besi itulah yang kita sebut dengan ferritin. Ya, nah, berarti ferritinnya dalam hal ini, ferritinnya itu harusnya normal atau justru meningkat. Nah, mana tuh yang ferritinnya normal atau meningkat? Oh, ada banyak. Oke. Pokoknya yang bukan ferritin yang meningkat coret ya. Ini dulu coret. Terus C juga coret. Oke, sisa A, D, dan E. Nah, sekarang yang namanya anemia ya. Penyakit kronik pula pasti serum ironnya turun ya. Anemia penyakit kronik kan teman tapi bedanya itu kembar tapi bedanya adalah dengan anemia defisiensi besi ya. Jadi anemia penyakit kronik kembar tapi bedanya itu adalah dengan anemia defisiensi besi. Nah, persamaan dari mereka adalah serum ironnya sama-sama turun ya. Serum ironnya harus sama-sama turun. Nah, yang ini turun benar ya. Terus yang D serum ironnya turun. Oke. Yang E serum ironnya meningkat ya, berarti ini salah. Oke. Nah, sekarang TBC ya. TBC itu adalah kemampuan atau keinginan atau kemampuan untuk mengikat besi di usus ya. Nah, TBC itu tergantung dengan kadar ferritin ya. Jadi kalau misalnya ferritinnya rendah, maka supaya banyak besi yang bisa kita serap, maka TBC-nya meningkat. Ya. Nah, masalahnya TBC ferritinnya di sini normal. Ya, normal atau meningkat. Sehingga tidak mungkin kita juga meningkatkan kemampuan kita untuk mengikat besi. Logikanya gini aja deh. Pakai mobil ya. Kita anggaplah besi itu mobil. Ya. Nah, serum iron itu artinya mobil yang ada di jalanan ya. Jadi tunggu ya, saya mute dulu. Ada yang kayaknya nggak mute. Nah, ya, saya mute semuanya. Suara saya kedengaran ya. Oke. Nah, kita cerita tentang anemia penyakit kronik, anemia defisiensi besi dulu deh. Ya, jadi serum ironnya menurun ya, atau
mobil-mobil di jalanannya tuh kurang, ya. Nah, terus pemerintah lihat, kok mobil di jalanan kurang, ya coba cek di gudang, ya. Di gudang itu maksudnya cadangan besi. Cadangan besinya atau ferritinnya menurun, ya. Jadi mobil-mobil di jalanan turun, ya, hilang, maksudnya berkurang. Dicek di apa di gudang, di ferritinnya juga turun, ya. Jadi serum airannya turun, ferritinnya pun turun. Itu anemia defisiensi besi. Sehingga apa? Pemerintah bilang tingkatkan produksi mobil, ya, atau TIBC-nya dikasih tingkatkan, ya. Artinya TIBC itu adalah kemampuan untuk produksi mobil, ya, istilahnya kita asosiasikan. Jadi mobil di jalanan berkurang, di gudang mobil, gudangnya cadangan mobil juga kurang, sehingga kita perlu produksi lagi, ya, atau TIBC-nya ditingkatkan. Kalau anemia penyakit kronik, serum iron-nya menurun, ya, mobil-mobil di jalanan berkurang. Nah, kita cek di gudang, di ferritin, ternyata di gudang banyak mobil. Ternyata yang rusak adalah hepsidin atau kunci gembok gudang, ya. Jadi, logikanya adalah mobil di jalanan kurang, tapi di gudang mobil banyak atau bahkan menumpuk mobilnya. Apakah kita akan meningkatkan produksi mobil? Justru tidak. Ya, justru kita akan mengurangi produksi mobil. Karena jangan sampai gudangnya nggak cukup untuk menyimpan terlalu banyak mobil. Ya, maka TEBC-nya menurun. Ya, jadi overall serum untuk kronik, ya, untuk penyakit kronik, mobil-mobil di jalanan berkurang sehingga kita cek gudang. Di gudang banyak, artinya ferritinnya meningkat atau lebih, sehingga kita tidak perlu meningkatkan produksi mobil atau menurunkan produksi mobil. Jadi serum airannya menurun, ferritinnya meningkat, TIBC-nya menurun. Ya, itu logikanya. Jadi kalau saya sih lebih gampang biar nggak ngafalinnya, diasosiasikannya atau dihubungkan dengan sesuatu yang kita ngerti, ya. Dalam hal ini saya hubungkan dengan mobil yang beredar di jalanan. Ya, jadi jawabannya itu, ya, serum iron menurun, ferritin meningkat, TIBC-nya yang menurun. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan. Pokoknya saya nggak maksa teman-teman buat harus pakai asosiasi yang saya bikin. Kalau teman-teman kuatnya menghafalin panah-panahnya gitu juga nggak masalah, ya. Yang penting adalah ngerti, ya. Saya pakai analogi, ya, pakai asosiasi, menghubungkan dengan sesuatu yang saya ngerti biar apa ingatannya itu, atau kalau teman-teman sering eh, apa pernah dengar tentang memory palace, ya. Nah, jadi ada ceritanya istilahnya, ya. Jadi kita bikinkan cerita sehingga nanti menjadi ingatan yang jangka panjang atau long term memory. Seperti itu. Ya. Jadi untuk anemia penyakit kronik, ya seperti ini, ya. Jadi mikrositik hipokrom sebenarnya bisa juga normositik normokrom. Ada kalanya, ya, yang normositik normokrom juga ada. Tapi sih lebih banyak yang mikrositik hipokrom sehingga dia agak merancukan dengan anemia defisiensi besi. Tapi ingat, kalau defisiensi besi, mobil-mobil di jalanan berkurang, dicek di gudang juga kurangnya habis. Jadi yang dilakukan adalah meningkatkan produksi atau meningkatkan TIBC. Sedangkan kalau penyakit kronik, mobil-mobil di jalanan berkurang. Sehingga kita cek di gudang, di gudangnya karena kerusakan hepsidin, ya, kunci dari gudangnya itu rusak, nggak bisa dibuka. Jadi mobil-mobilnya menumpuk di dalam. Nah, mobil menumpuk sehingga TIBC-nya kita mau turunkan. Ya, seperti itu. Tata laksananya, ya pasti paling utama adalah mengobati underlying disease-nya, ya. Kalau dalam soal tadi, yaitu adalah CKD-nya. Kalau dia ada gangguan hemodinamik, ya kita perlu transfusi PRC, ya. Biasanya itu HB di bawah 7. Atau boleh di bawah 10, ya, di antara 7 sampai 10, tapi dengan gejala berat. Sorry, nggak sampai 10 juga, ya, mungkin 7 sampai 8, ya, mungkin. Tapi ada gejala beratnya itu boleh dilakukan transfusi PRC. Eritropoietin, ini biasanya kalau kan eritropoietin kan dihasilkan di ginjal, ya, jadi kalau misalnya gagal ginjal, eritropoietinnya menurun. Ya, nah, boleh diberikan preparat eritropoietin, ya. Dan biasanya lebih untuk yang cancer atau gagal ginjal. Ya.
Jadi tidak selalu diberikan. Terus kalau misalnya masih dalam stadium yang masih bisa diterapi, sebenarnya masih boleh juga untuk pemberian FE ya, tablet besi. Masih ada tempatnya juga untuk pemberian tablet besi. Yang jadi sama dengan defisiensi besi. Oke, ya semoga teman-teman ngerti ya, terutama tadi dengan asosiasinya, tapi nggak mesti ya. Teman-teman pahami gimana caranya teman-teman belajar ya. Sukanya apa? Sukanya asosiasi, sukanya hafal lurus ya, langsung hafal. Saya fotografik banget misalnya ya. Pokoknya saya baca, saya hafalin gambarnya. Oke ya, terserah. Yang penting ngerti konsepnya ya, dan dibuat jadi long term ya. Karena kan kita short term-nya ya buat lulusan BPD-nya dulu ya, tapi long term-nya buat jadi dokter ya, untuk praktek di Poli atau di IGD. Oke, lanjut 88. Perempuan 30 tahun, dibawa ke UGD, kecelakaan lalu lintas, pemeriksaan status lokalis, antebrahi, dextra luka 3 cm, ada bone exposure ya, ada shortening dan angulasi, dipalpasi, teraba, krepitasi, berarti ini ya ada fraktur ya kalau krepitasi ya. Gerakannya ROM-nya terbatas akibat nyeri. Radiologi ditemukan diskontinuitas atau patah ya pada sepertiga tengah ulna dextra. Ini maksud klasifikasi ya, klasifikasi Gustilo Anderson. Kasusnya termasuk grade berapa? Nah, kalau Gustilo Anderson itu untuk fraktur terbuka ya. Gimana teman-teman? Coba jawab dulu deh di kolom chat, kira-kira ini apa? Grade berapa? Jawabannya ada yang jawab C, ada yang jawab E. 3B, 3A. Ya. Kalau Gustilo Anderson itu kan grade-nya sampai 3 ya, tapi 3-nya agak ABC. Jadi grade 1, grade 2, 3, A, B, C. Kalau grade 1 itu lukanya kurang dari 1 cm. Bersih. Ya, kalau grade 2 itu 1 sampai 10 cm. Bersih. Kalau grade 3 itu lebih dari 10 cm. Boleh nggak lebih, tapi dia kotor. Ya, tidak memerlukan, tidak perlu flap. Ya, atau kulitnya tuh utuh ya, cuman robek aja. Jadi tidak ada kulit atau jaringan yang hilang. Ya, itu maksudnya tidak perlu flap. Nah, sedangkan kalau B itu lebih dari 10 atau kotor dan butuh flap. Butuh flap maksudnya berarti ada jaringan kulit, otot, atau fasia yang hilang ya. Nah, kalau C itu lebih dari 10 cm, 10 cm kotor, dan ada vascular damage ya, vascular damage. Nah, mana ini jadinya? Kan ini ya, coba kita lihat. Shortening, angulasi, palpasi, teraba, krepitasi, ini tanda fraktur. Regio antebrahi terdapat nyeri ya, oke. Oh ini, yang di atas, sorry. Status lokalis antebrahi terlihat luka 3 cm. Ya, dia cuma 3 cm, kontaminasinya ringan, berarti kotor ya, tetap ada kontaminasi. Kotor. Dan ada bone exposure ya, jadi terlihat tulangnya ada. Ya, nah, kalau terlihat tulangnya ada bone exposure, artinya ada jaringan yang hilang ya, mungkin ke ototnya atau ke fasianya ya, jadi rusak soft tissue di samping di sekitar tulang yang patah itu, sehingga ada bone exposure. Nah, sehingga dia masuknya ke yang ini ya, 3B.
Nah, ini ya. Kotor, lebih dari 10 cm, tidak butuh flap ya. Yang sering ditanyakan sih kan yang ini ya, karena mirip-mirip 3A, 3B, 3C ya. Yang penting ngerti. Kalau 3A, pokoknya dia utuh ya. Jadi walaupun ada patah, di ronsen ada patah, tapi ototnya utuh, kulitnya mungkin robek, kulitnya mungkin robek, tapi ototnya utuh. Dan masih terbungkus dengan fasia, otot. Ya, itu 3A. Walaupun misalnya robeknya kurang dari 10. Ya. Nah, kalau 3B ada bone exposure, artinya fasianya rusak atau ototnya rusak. Kalau 3C ada vascular damage, ya biasanya, sorry saya nggak nulis ya. Nah ini misal yang ini tadi tidak ada bone exposure ya, bone exposure. Exposure. Nah yang ini ada bone exposure ya. Positif. Yang vaskular ini biasanya ditandai dengan apa? Pulse distal ya, pulse di distal. Nah, pulse di distalnya itu negatif atau rusak ya, tidak teraba pulsasi arteri di distal fraktur. Ya, nah, itu artinya kerusakan vaskular atau bisa juga kan perdarahan aktif atau perdarahan aktif. Ya, ini bisa juga ya, kayak gini. Nah, ini masuk 3C. Ya. Itu untuk Gustilo Anderson. Oke, lanjut 32. Anak laki-laki usia 10 tahun mengambang di sungai. Jangan-jangan dia berenang. Dari keterangan saksi, ketahui korban bermain di tepi sungai. Namun korban terpeleset, kemudian terseret arus sungai. Oh, tidak bisa berenang ya. Berarti bukan berenang ya. Dari hasil pemeriksaan, korban dinyatakan meninggal karena tenggelam di air sungai. Nah, untuk pemeriksaan untuk membuktikan korban tenggelam apa? Korbannya tenggelam atau tidak? Apa teman-teman? Apa jawabannya? Oke, jawabannya banyak kan yang C ya. Getah paru, getah paru, getah paru. Ada lagi yang lain? Kalau gitu kita periksa yang lain ya. Kalau toksikologi kan pasti tentang racun. Ya, tapi nggak pakai madu ya. Kalau tes apung paru itu pernah bernafas atau tidak ya? Pernah bernafas. Ini untuk bayi ya, bernafas. Atau tidak. Ya, biasanya untuk bayi ya. Lahir hidup atau lahir mati ya, itu untuk bayi. Bayi lahir. Ya, lahir hidup atau lahir mati. Ya, itu untuk tes apung paru. Kalau elektrolit tidak spesifik ya, tidak spesifik. Darah rutin pun tidak ya. Mual muntah pun kadang periksa darah rutin juga, ya, tidak spesifik. Nah, jadi yang benar adalah memang getah paru ya untuk tenggelam. Tenggelam. Oke ya. Jadi ada ini ya tentang drowning ya. Jadi kalau apa yang kita dapatkan dari korban tenggelam itu biasanya washerwoman hand ya. Jadi tangan pencuci piringnya tuh kayak gini. Yang suka cuci piringnya, yang cuci piringnya nggak pakai mesin tapi yang pakai tangan ya. Kalau pakai mesin mah nggak ada washerwoman hand ya. Terus kutis anserina itu karena ada ini ya kontraksi kaku mayat ya, ada kaku pada musculus erector fili ya. Jadi kayak gini merinding-merinding gitu ya. Nah, ini kutis anserina. Nah, kalau bui-bui kayak gini ya. Oke. Pemeriksaan labnya banyak sebenarnya untuk drowningnya, untuk tenggelam. Nah, biasanya kita melakukan pemeriksaan diatom dengan pemeriksaan getah paru.
Bisa juga sebenarnya dengan destruksi asam paru ya, tapi lebih sering itu getah paru untuk pemeriksaan diatom. Bisa juga pemeriksaan ini ya, Gettler chloride ya, untuk pemeriksaan menentukan apakah dia itu tenggelam di air tawar atau tenggelam di air asin ya, seperti itu. Kalau di atom getah paru biasanya digunakan untuk mencocokkan apakah di atom yang ada di paru cocok dengan di atom korban ditemukan ya, bisa di sungai di atomnya diambil, di atom yang ada di sungai itu dicocokkan dengan di atom yang ada di paru korban. Kalau match artinya memang dia tenggelamnya di sana. Ya, kalau tidak match, nah kita mencari lokasi kira-kira di mana yang punya match atau punya kesamaan dengan di atom yang ada di paru korban. Ya, seperti itu singkatnya. Oke, kita lanjut nomor 91. Seorang pria 45 tahun datang ke UGD diantar keluarganya dengan keluhan bengkak sejak 2 hari. Kedua kaki, mata, badan lemas, sesak. Pemeriksaan didapatkan tekanan darahnya agak naik ya. Suhu nadi, RR-nya agak naik. Suhunya normal, piting edema, dan ada ASI tes. Dapatkan proteinuria positif 3. Hasil pemeriksaan lain kira-kira apa? Nah, kalau gini pasti kita mau diagnosis kerjanya. Diagnosis kerjanya dulu. Kira-kira apa atau curiganya apa? Curiga apa, teman-teman? Ya, tulis di kolom chat. Curiganya kira-kira apa? Curiga sindrom nefrotik. Oke, curiga SN, sindrom nefro. Ya kan namanya juga curiga ya. Nggak ada masalah, pokoknya bebas. Namanya juga curiga ya atau diagnosis kerja. Jadi butuh pemeriksaan penunjang untuk memastikan. Ya. Nah, tapi kan dari ini kan dari bengkak dan proteinuria, ya kita mencurigai dia ke arah sindrom nefrotik. Ya. Sindrom nefrotik. Nah, sindrom itu kan nefrotik itu kan gampangnya yang palpale itu ya. Palpale. Nah, palpale itu jadi proteinuri masif. Proteinuri masif ya, harusnya masif ya, nggak boleh cuman positif 1. Jadi harus positif 3 ke atas. Ini albumin. Albumin darahnya turun. Ya, palpale, lipid darah naik. Ya, edema anasarka. Nah, proteinnya ada, edemanya udah. Ya, jadi pilihannya antara albumin atau lipidnya yang naik ya. Nah, jadi jawabannya adalah hiperlipidemia ya. Itu. Kalau dia hiperkortisol banyak ya, penyebabnya banyak. Jadi salah satunya adalah ya Cushing disease atau sindrom ya. Itu yang salah satu yang menyebabkan hiperkortisol. Kalau hiperalbumin, saya nggak tahu ya. Kayaknya sih jarangnya ada hiperalbumin. Mungkin teman-teman kalau ada tahu yang ada gejalanya hiperalbumin, mungkin bisa di kolom chat ya. Kalau hematuri bisa apa? Batu saluran kemih ya, batu saluran kemih. Bisa juga sindrom nefritik ya. Sindrom nefritik. Dan lain-lain ya, macam-macam. Hiperalbumin, AKI. Oh ya, bisa sih. Hiperlipid tadi ya, SN ya, hipokortisol. Itu contohnya Edison disease atau hiperkortis ya yang sekunder ya, yang karena obat. Yang sekunder itu kayak obat ya, penggunaan obat. Oke, itu aja sih. Intinya SN ya, nefrotik ya. Pokoknya ingat SN, ingat palpale ya, palpale. Nah, tuh ada edema asites juga kan edema pada perut ya.
bisa hipertensi, nah tapi yang paling penting itu hiperproteinurinya masif ya, harus masif, hipoalbuminuri dan hiperkolesterolnya pokoknya PALE ya, PALE. PALE. Nah, hipoalbumin, hiperlipid ya, masif proteinuri dan edema. Oke. Terapinya menggunakan prednison dosis tinggi 60 ya kalau dewasa, kalau anaknya 2 mg per kilogram berat badan. Ya, dosis full dulu ya tiap hari. Ya, di sini tiap hari, kemudian nanti baru yang alternating dose ya yang 3 kali seminggu. Dengan dosisnya diturunkan menjadi 2/3 ya, 2/3 dosis ya. Oke, untuk suportif ya, untuk ini diuretik ya, untuk mengatasi edema. Bisa pakai furosemid, antihipertensi biasanya ACE. ACE. Dia rendah garam, intake proteinnya normal ya, karena kan ngapain dikasih intake tinggi, nanti juga keluar ya, jadi lebih baik terapi dengan intake protein yang normal. Tapi jangan juga kurang ya, karena nanti bisa hipoalbumin ya, memperparah edema. Oke, oh ternyata udah selesai ya. Jadi teman-teman, kita ini sudah berada di Q&A yang terakhir ya. Sudah 15 soal berarti sudah selesai. Saya ingatkan buat supaya kami improve ya. Kalau misalnya bilang, tuh layoutnya kok gini ya, ada komentar, ada saran, tolong isi feedback ya, Google Form supaya kami improve lagi membuat layoutnya. Terus apa lagi ya? Intinya itu ya, komen sih, apa, kritik dan sarannya kami sangat butuh supaya kami lebih baik lagi minggu depannya. Karena kami berencana untuk bisa membuat tryout terus ya tiap minggunya, dan semuanya free, teman-teman bisa ikut terus supaya teman-teman punya banyak latihan sebelum UKM PPD ya. Jadi dukung selalu kami, bisa donate ya. Dengan donate itu artinya kalian mendukung kami terus untuk bisa membuat tryout yang free tiap minggunya ya, untuk road to batch 1 2021 ya. Ada pertanyaan tadi kayaknya, saya baca. Ini ya, ada pertanyaan. Misalnya ada kasus dewasa dirawat dengan HIV kemudian meminta dokter agar tidak memberitahukan ke keluarga terkait penyakitnya. Kemudian pas meninggal ibu bertanya dokter mengenai penyakitnya. Sikap dokter apa? Nah, tetap merahasiakan atau memberitahu pasien. Jadi ambil case-nya misalnya dia HIV, kemudian dia meninggal, itu kita harus tetap menjaga kerahasiaannya ya, karena kan kita apa sih alasannya kita membocorkan ya, tidak ada ya, karena HIV maksudnya minim ya, kemungkinan minim untuk jenazah yang karena HIV menularkan ke bisa ke keluarganya ya, atau ke masyarakat ya. Jadi lebih baik menjaga, kecuali tadi ya ada alasan kayak misalnya dia terbentur dengan masalah hukum ya. Nah, untuk penegakan hukum kemungkinan bisa, tapi kalau hanya keluarga saya ingin bertanya kenapa meninggalnya, alasan penyakitnya, nah itu lebih baik kita merahasiakannya ya, karena kan itu untuk menghargai atau menghargai otonomi pasien. Beda kasus kalau dia terkena penyakit menular seksual ya, misalnya suaminya ya, itu paling sering kan soal bioetik ya, laki-lakinya misalnya cowok, si suaminya kena GO ya, atau kena sifilis ya. Nah, terus istrinya bertanya ke dokter, kira-kira suami saya apa penyakitnya? Nah, itu pun sebenarnya kita tidak boleh memberitahukan ke istrinya karena pertimbangannya adalah otonomi ya, selalu ke otonomi. Cuman karena istrinya penting untuk tahu, maka yang paling baik ya, etik itu kan masalah persepsi ya, atau masalah pokoknya yang paling suci dokter ngapain sih? Nah, yang paling baik untuk kita adalah mengedukasi si suami untuk suaminya yang menjelaskan ke istrinya. Jadi mengedukasi suaminya,
bahwa kalau Bapak tidak memberitahukan ke istrinya, kemudian tidak menterapi secara berpasangan, maka ini akan menular ke istrinya, ya, dan akan menular, intinya akan memperburuk ke istrinya. Jadi kita mengedukasi ke pasiennya untuk pasiennya yang memberitahukan ke istrinya, tapi bukan kita yang memberitahukan ke istrinya, ya, seperti itu. Dok, boleh izin untuk kasih tips-tips membedakan autonomy, justice, non-maleficence, beneficence. Oke, tipsnya tuh mudah ya sebenarnya. Kalau yang saya selalu gunakan cara-cara cepat ya. Cara cepat. Kalau non-maleficence ya, pokoknya non-maleficence itu pasti gawat. Pokoknya kalau kasus-kasusnya gawat, kalau nggak ngerti lagi udah non-maleficence ya. Gawat di UGD harus melakukan tindakan cepat. Nah, itu biasanya non-maleficence ya. Kalau justice menyangkut orang banyak. Contohnya itu kayak pokok justice kan keadilannya kayak antrian, kemudian membeda-bedakan ras pasien ya, pasien orang miskin, orang kaya, kulit putih, kulit hitam ya kayak gitu. Itu justice. Pokoknya tentang menyamaratakan pasiennya itu justice. Kalau autonomi biasanya itu masalah kerahasiaan ya, kerahasiaan atau pilihan pasiennya. Ya, kalau pasien menolak misalnya, Bu, ini harus dioperasi appendixnya karena kalau nggak dioperasi nanti pecah bisa peritonitis. Tapi pasiennya menolak itu autonomi. Ya. Tapi kapan non maleficence saat gawat ya, gawat tidak punya pilihan banyak, ya harus tindakan cepat atau di UGD. Itu biasanya non maleficence. Ya, kalau beneficence itu biasanya poli, kemudian banyak pilihan terapi, ya. Misalnya ibu mau pakai vitamin ini, vitamin ini, vitamin ini. Tapi saya anjurkan sih ibu pakai yang ini. Mungkin agak sedikit mahal tapi lebih bagus. Nah, itu ya. Jadi ada banyak pilihan. Biasanya sih soalnya gitu ya. Itu sih tips-tips dari saya buat membedakan autonomi, justice, non-maleficence, dan beneficence. Selain dengan memahami konsepnya ya. Jadi selalu konsepnya dulu. Tapi kalau ceritanya tuh agak puyeng ya, pokoknya lihat ya. Biasanya sih paling paling berguna tuh tipsnya di yang non maleficence ya. Kalau udah UGD, perlu tindakan cepat, gawat, darurat, nah itu biasanya non maleficence. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau untuk membuktikan pasien mati karena tenggelam atau mati dulu setelah ditenggelamkan menggunakan pemeriksaan apa ya dok dan apa perbedaannya? Terima kasih. Nah itu tadi ya menggunakan tes getah paru ya. Nah, biasanya kalau tes getah paru itu ditemukan di atom kalau dia pasiennya meninggal. Ya, misalnya contoh, pasiennya ditemukan di sungai, tapi sebenarnya dia meninggal karena dibekap. Ya, jadi dibekap menggunakan bantal yang sangat smooth, ya, sangat halus sehingga minim bekas pembekapan. Ya, kemudian ditenggelamkan. Maka di atomnya itu biasanya sih tidak ada di parunya. Ya, jadi tidak berdifusi dengan darah, jadi tidak masuk ke dalam jaringan parunya. Jadi tes di atom tadi bisa membedakan antara dia meninggal tenggelam atau dibekap dulu baru meninggal ya. Jadi kalau dia meninggal karena tenggelam di sungai itu, maka di atom sungai, di atom yang ditemukan di sungai, kan di atom itu ganggang ya, ganggang. Di sungai dan di parunya sama, match. Tapi kalau tidak dia bukan karena tenggelam atau karena di tempat lain biasanya tidak match ya. Gitu. Jadi bisa pakai pemeriksaan getah paru atau di atom. Ya, semoga menjawab. Pasien HIV meninggal kemudian bisa diberitahukan ke pasangannya, ini sudah tadi ya, intinya tidak diberitahukan. Ya, kalau misalnya pasiennya sudah meninggal ya, jadi kita menghargai walaupun dia sudah meninggal, ada autonomi yang kita harus hormati ya. Nah, kecuali ya ada tadi ya beberapa alasan kenapa kerahasiaan boleh dibocorkan ya. Biasanya sih menyangkut konsepnya sih biasanya menyangkut orang banyak atau kepentingan negara. Nah, itu boleh. Ya, itu cara ngapalin gampangnya lah ya. Ada negara yang terlibat ya, ada orang banyak yang terlibat ya. Tapi kalau HIV kan ya kemungkinan apalagi sudah jenazah ya, kemungkinan untuk berpengaruh ke orang banyaknya kan tidak ya. Walaupun bukan artinya tidak ada ya, maksudnya minim. Beda dengan COVID. COVID kan semakin dirahasiakan,
semakin memperparah COVID ini ya, memperpanjang pandemi ini ya gitu. Jadi sudah menyangkut dengan negara, menyangkut dengan masyarakat pula. Jadi perlu dibocorkan agar mengendalikan pandemik dan mencegah penularan seperti itu. Ya. Jadi kalau saya sih kan orangnya nggak pintar-pintar banget ya. Pokoknya saya cari cara paling mudah buat ngingat. Ya, cara paling mudah buat ngingat, ya, cara paling mudah buat ngerti. Ya, jadi biasanya sih caranya mengasosiasikan atau mencari jalan atau trik ya buat ngapalin atau buat biar nggak salah intinya. Kayak tadi ya, banyak ada diatur sama Permenkes tentang list apa saja alasan boleh membocorkan kerahasiaan medik. Kalau saya sih mudahnya adalah kalau menyangkut ke negara ya, urusannya sama negara atau urusannya sama orang banyak ya, kayak gitu. Ada lagi pertanyaan boleh ditulis di kolom chat. Terus buat yang udah donate hari ini, makasih ya karena kalian udah terlibat buat memajukan Akson, buat bisa bikin free class lagi minggu depan, free tryout lagi minggu depan ya, buat pembahasan tryout lagi minggu depan, dan buat lebih banyak lagi orang yang bisa ikut ya, karena kami kan bakal perpanjang lagi membership-nya Zoom ya, hosting juga ya, kemudian apps dan lain sebagainya. Jadi tujuannya donate-nya kalian adalah untuk membuat free class lagi atau membuat free tryout lagi. Jadi kami sih tidak mengambil benefit dari donate-nya kalian ya. Jadi cuman diputerin aja buat kita bisa belajar bareng terus gitu. Jadi makasih buat yang udah donate ya. Donate-nya bisa lewat lewat link atau ini bisa di-scan QR code-nya. Kemudian kami juga butuh kritik dan masukannya karena kami kan nggak sempurna ya, masih banyak kesalahan di tryout dan pembahasan ini. Boleh disampaikan. Itu aja sih. Terus dikritiknya boleh juga, misalnya next time maunya apa sih, maunya gimana, atau butuh belajarnya kayak gimana sih, boleh ditaruh di kritik dan saran. Terus materi yang ini boleh bisa di-download ya, ada linknya. Ya tentunya pasti mewajibkan untuk donate ya, tapi kan nggak seberapa. Terus yang next nanti bakal kita upload juga adalah yang ada coretannya ya. Jadi materinya nanti ada dua, ada yang kosongan, ada yang ada coretannya ya. Terserah teman-teman kalau nggak suka nyatet ya, mau langsung download filenya boleh lewat link nanti disediain di bio Akson juga ada linknya. Oke teman-teman, masih ada pertanyaan atau enggak? Oke, jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan. Mungkin juga sekarang sudah pukul 22:27, Dokter Fahri. Iya, 3 menit lagi deh passing buat kalau kita 22:30 terus tutup deh. Oke. 3 menit lagi nih. Siap. Sambil menunggu pertanyaan, sekali lagi kami mau mengingatkan, sejauh ini yang ikut, ya sedikit informasi, yang ikut dari awal peserta tryout itu yang mendaftar di edisi 3 ini, itu ada 393. Alhamdulillah ya, 393. Kemudian yang mengerjakan itu signifikan drastis naiknya itu 361 orang. Jadi hanya beberapa yang tidak mengerjakan, itu pun kebanyakan mengkonfirmasi ke admin via WhatsApp, katanya, Kak saya ada kendala gini Kak, makanya saya belum bisa ikut TO. Terus ada yang bilang, Kak hari ini bisa nggak ikut TO-nya? Oh, jadi mungkin banyak kendala, mungkin kesibukan masih koas semua. Jadi kita toleransi pada dasarnya. Terus kalau kendala-kendala juga, kalau mau unduh dan lain sebagainya, ada kendala Kak, nggak bisa unduh sih, silahkan langsung chat admin via WhatsApp. Kalau kami bisa membantu, insya Allah kami akan betul-betul membantu untuk mengirimkan soal dan pembahasannya. Terus kembali lagi teman-teman semua yang untuk saat ini yang mengisi feedback itu masih, saya cek ulang dulu. Tadi sih masih sedikit. Ini baru 3 orang ya yang mengisi feedback. Jadi teman-teman yang ada di forum ini silakan mengisi feedback ya ada masuk di personal chat teman-teman semua, ada juga di kolom komentar teman-teman bisa lihat ya. Jadi feedback itu sangat berarti bagi kami untuk bisa pengembangan ke depan, kritik-kritik tentang pelaksanaan tryout, kelas pembahasan, dan tentu itu akan membantu kami untuk juga mengevaluasi apa sih plus dan minus untuk event-event kami untuk kesempatan kali ini. Oke, masih ada waktu 2 menit. Ya, silakan dokter. Tadi saya lupa mau ngomong apa ya.
Intinya sih, oh iya itu tadi ya, buat teman-teman kan, insya Allah ya kami usahain minggu depan ada lagi tryout-nya ya buat teman-teman. Pokoknya road to bukan PPD bulan Februari lah, full dengan tryout ya. Akson tiap minggu pasti bikin tryout. Sarannya sih kan tadi bisa lihat ya dari infonya ada growth ya, penggunaan tryout kami udah sampai 600 berapa sih, 600 800-an ya dari tryout pertama sampai sekarang ya. Pesertanya ada 800, maksudnya orang yang berbeda ya, mungkin ada yang udah ulang kali. 890. Ya, 890 akun ya, artinya 890 orang. Itu kan artinya Akson udah nyediain tempat latihan buat 800 ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya next time ada lagi ya buat share-nya, kan biasanya disuruh share ke 5 orang. Itu bukan buat nyusahin teman-teman, tapi buat nyebarin manfaat ke teman-temannya. Jadi kalau misalnya mau lebih luas lagi manfaatnya, nyebarinnya amal jariahnya gitu ya istilahnya, nyebarinnya ya ke orang yang lebih baru lagi ya, orang yang nggak tahu. Tapi nggak apa-apa sih, kita nggak maksa teman-teman buat nge-tag teman-teman yang udah itu aja terus, tapi alangkah lebih baiknya buat teman-teman yang baru, teman-teman yang jauh di sana ya. Biasanya teman-teman, saya sendiri sih pernah ngecek ya, ada yang dari Aceh, ya ada yang dari Timura ya, jadi macam-macam. Jadi semakin luas Akson memberikan dampak positif itu kan semakin baik ya. Apalagi semua totally free. Kalian boleh ikut tryout-nya free, ikut pembahasannya pun free. Ya, jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi teman-teman selain belajar ya perbanyak amal ibadah ya. Biar tryout-nya biar ujiannya lancar. Dengan mudahnya adalah dengan donate ataupun dengan men-share lebih banyak orang lagi ya. Kami nggak, kalau kalian syaratnya kan 5, kalau kalian mau nge-tag 10 orang ya, maksimum di Instastory itu nggak apa-apa. Kami sangat appreciate kalian menyebarkan lebih banyak lagi manfaatnya Akson ke orang-orang. Karena ingatnya, maksudnya kami selalu bilang bahwa free. Jadi kami nggak cari untung buat di tryout ini ya. Kami cuma mau berikan manfaat. Ya, seperti itu. Jadi lebih baik disebarkan lebih banyak lagi biar orang-orang yang butuh tryout ya, apalagi kan butuh tryout banyak ya karena mau ke UKM PPD-nya hamin berapa lagi. Jadi itu disebarkan lebih banyak lagi. Closing statement-nya adalah ya rajin belajar ya, rajin tryout. Setelah tryout, pilihlah tryout yang punya evaluasi diri ya. Jadi aku lemahnya di mana? Aku lemahnya di THT. Belajar lagi THT, baru ikut lagi tryout. Evaluasi diri lagi, lemahnya di mana ya? Misalnya lemahnya sekarang di integumen. Belajar integumen baru ikut tryout. Karena kalau kalian cuma tryout aja, nggak ada analisanya dan mengharapkan hasil yang meningkat, kan nggak mungkin. Ya, jadi mencoba hal yang sama untuk mendapatkan hasil yang berbeda itu nggak mungkin. Ya, jadi harus ada treatment-nya ya, harus ada analisa, kemudian nambah lagi, baca ulang. Ya, gitu aja. Mohon maaf kalau ada salah pada malam hari ini. Semoga kita punya kesempatan lagi buat belajar bareng di kesempatan berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fahri untuk waktunya dan sudah mengajarkan bagi kita semua dari 15 soal yang tersulit. Semoga apa yang disampaikan itu menjadi manfaat bagi kita semua dan amal jariah juga bagi Dr. Fahri. Terima kasih kepada semua peserta. Kita ketemu lagi di next event selanjutnya. Selalu cek dan pantau Instagram kami untuk info event-event dari Aksonmed. Terakhir, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Makasih dokter.